Selamat malam, sejahtera, shalom Ibu Bapak Saudara-saudara Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan, salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita malam hari ini terambil dalam kitab Zakaria pasal 11 dan 12. Mari kita satu hati dalam doa. Di malam hari ini yang indah ini ya Tuhan, kembali kami datang padamu, bersyukur atas semua penyertaan Tuhan dari pagi hari hingga malam ini. Sebelum kami masuk dalam tidur malam kami akan membaca bagian dari Alkitab yang berintikan firman Allah. Tuhan, karuniakan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga kami fokus dalam pembacaan Alkitab malam ini. Doa di malam hari ini kami naikkan semuanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kitab Zakaria pasalnya yang ke-11. Bukalah pintu-pintumu hai Libanon, supaya api dapat memakan pohon-pohon arasmu. Merataplah hai pohon sanobar, sebab sudah rebah pohon aras dan sudah dirusakkan pohon-pohon yang hebat. Merataplah hai pohon-pohon terbantin Basan, sebab telah rata hutan yang lebat itu. Dengar para gembala meratap, sebab kemegahan mereka sudah dirusakkan. Dengar singa-singa mengaum, sebab sudah dirusakkan kebanggaan sungai Yordan. Beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Orang-orang yang membelinya menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah, dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya, dan orang-orang yang menggembalakannya tidak mengasihaninya. Sebab aku tidak lagi akan mengasihani penduduk bumi, demikianlah firman Tuhan. Melainkan sesungguhnya aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalaannya dan ke dalam tangan rajanya. Mereka akan menghancurkan bumi, dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Maka aku akan menggembalakan domba-domba sembelihan itu. Untuk pedagang-pedagang domba, aku mengambil 2 tongkat. Yang satu kusebutkan kemurahan, dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku menggembalakan domba-domba itu. Dalam 1 bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi menggembalakan kamu. Yang hendak mati, biarlah mati. Yang hendak lenyap, biarlah lenyap. Dan yang masih tinggal itu, biarlah masing-masing memakan daging temannya. Aku mengambil tongkatku, kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Jadi dibatalkan perjanjian pada hari itu, maka tahulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamat-amati aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir bagi mereka bagiku. Lalu aku mengambil 30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan, untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandai. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap dan tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba, biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya, dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Zakaria pasal 12. Ucapan ilahi. Firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu, yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu, aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa.
Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila atas kaum Yehuda. Aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam, Allah mereka. Pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu, dan seperti sulu berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling. Tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Aku akan mencurahkan rohku pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan mendatang dan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Natan tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri, dan istri mereka tersendiri. Juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri, dan istri mereka tersendiri. Demikianlah pembacaan Alkitab kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang dan bersyukur atas semua berkat Tuhan, di mana Kau sudah tuntun dan pimpin kami dalam pembacaan Alkitab pada malam ini. Saatnya kami semua akan memasuki tidur malam kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Jagalah dan lindungilah kami sepanjang tidur malam kami. Besok pagi kami boleh bangun kembali dengan kekuatan yang baru, di mana kami boleh datang beribadah di hari yang sudah Tuhan kuduskan bagi kami. Malam ini kami berdoa untuk jemaat-Mu GPIB Sejahtera, tiap rumah tangga, tiap pribadi yang ada di 5 sektor pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Inilah doa kami dan syukur kami ya Bapa di malam hari ini. Kami naikkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara.